Bongkar satu-satu, Erick Thohir, triliunan dari rakyat, dan strategi diam Prabowo. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Erick Thohir, wajah korporatisme Jokowi. Tidak bisa disangkal, nama Erick Thohir adalah jantung dari oligarki bisnis Jokowi. Ia bukan sekadar Menteri BUMN. Ia adalah tim inti Jokowi, dan sejak awal telah dirancang untuk menjadi tokoh publik yang tampil bersih, padahal jaring laba-laba korupsinya tersembunyi rapi dalam tubuh BUMN. Erick bukan sendirian. Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, kakak kandungnya, adalah aktor kunci dalam jejaring energi dan tambang Indonesia, pemilik dan operator dari Adaro Energy dan sejumlah entitas bisnis lainnya yang terhubung langsung dengan pengelolaan sumber daya strategis nasional. Dugaan utama yang kini mulai terangkat ke publik, korupsi Pertalite dan Pertamax. Bukan dalam bentuk markup sederhana, tapi dalam bentuk jatah harian, dengan nominal mencapai triliunan rupiah setiap hari. Ini adalah korupsi yang sistemik dan berjalan senyap, karena dilakukan atas nama stabilitas harga BBM, namun menyedot darah rakyat. 2. Rantai uang haram, jatah harian BBM. Apa yang terjadi? Rakyat mengira Pertalite dan Pertamax masih disubsidi demi mereka. Tapi sesungguhnya, alokasi dan selisih harga jual produksi menjadi medan permainan antara mafia migas dan korporat BUMN yang dikendalikan dari atas. Berikut pola yang diduga terjadi. PT Pertamina Patraniaga dan entitas distribusi Pertamina menyuplai BBM ke SPBU dengan hitung-hitungan markup tertentu. Setiap liter mengandung komponen biaya tak resmi yang masuk ke rekening operator, baik lewat SPV, rekanan, maupun vendor. Boy Thohir mengatur jalur suplai energi dari sisi hulu, sementara Erick Thohir mengatur arus keuangan dan kebijakan dari sisi hilir. Jatah harian mencapai 1-3 triliun rupiah, mengalir ke banyak kantong, termasuk ke jaringan relawan dan partai. Sumber internal menyebut, setiap hari ada fee BBM yang harus dikirim ke jaringan tertentu. Jika tidak, distribusi terganggu. Ini bukan sekadar korupsi. Ini adalah pengambilan paksa dari rakyat, dijalankan secara terstruktur dan sistematis. 3. Korupsi BUMN, daftar panjang, modus sama. Selain Pertamina, Erick juga diduga terlibat dalam skandal korupsi di sejumlah BUMN besar. Berikut sebagian catatan merahnya. A. Garuda Indonesia, skandal pengadaan pesawat dan leasing. Erick tampil di publik seolah bersih-bersih, tapi penyelesaian hukum mengendap. B. PT KAI dan Kereta Cepat WOS. Proyek kereta cepat digadang-gadang sebagai lompatan teknologi, namun membengkak hingga 113 triliun rupiah, diwarnai markup dan pembengkakan tidak wajar. Ada dugaan perusahaan konsultan luar negeri milik jaringan Erick ikut memainkan skema pembiayaan dan pengadaan. C. Waskita Karya dan Adikarya. Diberi PMN berkali-kali oleh negara tapi terus merugi. Dana proyek mengalir ke kontraktor fiktif dan jaringan politik. D. Inalum, Main ID, dan holding tambang. Skema holding hanya menjadi alat untuk menyamarkan transfer aset dan pengelolaan keuangan tambang milik negara. Boy Thohir bermain di sektor batubara, nikel, dan pembangkit energi, memperkuat posisi bisnis keluarga lewat pengaruh Erick di kementerian. 4. Jokowi dan Erick, kong kali kong terbuka. Jokowi tidak sekadar tahu. Jokowi adalah otak dari skema Erick Thohir. Satu persatu pola kong kali kong mereka. Penempatan Erick di posisi Menteri BUMN, padahal jelas punya konflik kepentingan dengan bisnis keluarga. Proyek-proyek mercusuar Jokowi IKN, kereta cepat, holding BUMN, diarahkan agar dikuasai jaringan bisnis Erick. Tolak audit BPK dan KPK atas dana BUMN, bahkan intervensi langsung ketika penyidik menyentuh anak perusahaan BUMN yang dikelola Erick. Pendanaan pemilu 2024, sebagian besar mengalir lewat jaringan korporat yang bersimpul pada tokoh-tokoh seperti Erick. Mereka tidak bekerja untuk negara. Mereka bekerja untuk keluarga dan kekuasaan pribadi. 5. Prabowo Subianto sudah tahu, tapi kenapa diam? Ada pertanyaan besar, mengapa Presiden Prabowo belum menindak Erick Thohir? Jawabannya bukan karena tidak tahu. Justru sebaliknya. Presiden Prabowo sudah pegang hard evidence. Bukti rekening penampungan. Bukti struktur aliran dana dari Pertamina ke perusahaan milik kroni Erick. Bukti koordinasi pengaturan tender dan jatah proyek di Kementerian BUMN.
Namun Prabowo sedang membangun panggung besar, bukan sekadar menjatuhkan Erik. Ia memilih strategi sunyi, mengumpulkan bukti, mengisolasi kekuatan, dan membiarkan jaringan Erik bergerak, agar lebih mudah ditumpas dalam satu waktu. Seperti kata Sun Tzu, jangan ganggu musuh saat mereka sedang menghancurkan diri sendiri. 6. Strategi Prabowo, menangkap di waktu yang tepat. Ada beberapa indikasi bahwa Erik akan dijatuhkan sebagai simbol pertama pembersihan korupsi era Jokowi. Audit BUMN mulai digencarkan secara diam-diam, terutama pada proyek-proyek besar seperti IKN dan kereta cepat. Sinyal reshuffle kabinet, dengan nama Erik mulai dijauhkan dari pusat kekuasaan istana. Lobi internasional untuk membongkar skema utang dan markup pada proyek infrastruktur. Prabowo tidak ingin rakyat hanya puas dengan boneka. Ia ingin menyapu tuntas akar-akar korupsi. Dan Erik, dengan segala simbol dan jaringan oligarki, akan menjadi yang pertama dijatuhkan sebagai pesan keras, era korupsi sistemik Jokowi telah berakhir. 7. Apa yang harus dilakukan rakyat? Rakyat jangan diam. Rakyat harus menuntut audit publik atas pengelolaan Pertamina dan BUMN. Mendesak KPK dan Kejaksaan Agung bekerja tanpa pandang bulu. Mengawal semua penyelidikan, bahkan bila melibatkan mantan anak emas Jokowi. Dan yang paling penting, rakyat harus sadar. Ini bukan soal Erik Thohir semata. Ini soal masa depan negara. Negara tidak bisa dibangun di atas jaringan kebohongan dan manipulasi. Bersiap hadapi era bersih-bersih. Erik Thohir dan Jokowi telah membangun kerajaan bisnis dalam bayang-bayang kekuasaan. Tapi tidak ada kekuasaan yang abadi. Tidak ada kebohongan yang bisa bertahan ketika kebenaran mulai bergerak. Prabowo tahu waktunya. Rakyat tahu siapa yang bersalah. Sejarah tahu siapa yang harus ditulis dalam daftar hitam. Dan hari-hari Erik Thohir sebagai dewa korporat sudah dihitung. Tinggal tunggu waktu.